Dibantu subscribe ya teman. Assalamualaikum, salam sejahtera saya ucapkan kepada para pendengar sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini saya ingin menceritakan tentang suatu petikan di dalam Alkitab versi bahasa Melayu yang merupakan sesuatu yang agak menjelekkan dan mengandungi bahasa yang amat lucah sekali dan tidak selayaknya diberikan atau dikatakan merupakan inspirasi atau merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Petikan ini dinamakan sebagai Yehezkiel 23. Di dalam petikan ini dikatakan ia merupakan sebuah cerita yang mengisahkan tentang dua adik-beradik yang telah dinodai oleh segerombolan tentera daripada negara Mesir dan juga Assyria. Tetapi itu bukan permasalahannya. Masalahnya ialah cara ia ataupun peristiwa ini diceritakan dengan menggunakan bahasa yang amat jorok, jelek dan juga amat lucah sekali, sehingga kan seseorang itu boleh bangkit nafsunya apabila membaca atau mendengar petikan daripada Yehezkiel 23. Tudingan ayat-ayat dari perikop dapat membangkitkan hasrat kelelakian para pembacanya. Benarkah demikian? Mari kita cermati sesungguhnya apa yang terjadi dengan ayat-ayat perikop ini. Sebelum melakukan pencermatan yang lebih dalam, pertama mari kita kenal Yehezkiel ini. Yehezkiel 23 merupakan bagian dari kitab Yehezkiel dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama. Yehezkiel 23 menjelaskan soal perumpamaan perbuatan kakak adik bernama Ohola dan Oholiba yang mendapat kecaman dari Allah. Kitab Yehezkiel ditulis langsung oleh Yehezkiel sendiri pada tahun 590-570 sebelum Masehi. Kitab ini bertemakan hukuman dan kemuliaan Allah. Latar belakang sejarah kitab Yehezkiel ialah Babel pada tahun-tahun awal pembuangan, 593-571 SM. Nebukadnezar telah membawa tawanan orang Yahudi dari Yerusalem ke Babel dalam 3 tahap. 1. Pada tahun 605 SM, pemuda-pemuda Yahudi pilihan dibawa ke Babel, antara lain Daniel dan ketiga sahabatnya. 2. Pada tahun 597 SM, 10.000 tawanan dibawa ke Babel, di antaranya Yehezkiel, dan 3. Pada tahun 586 SM, pasukan Nebukadnezar telah membinasakan kota dan bait sucinya, lalu membawa sebagian besar orang yang tidak terbunuh ke Babel. Pelayanan Yehezkiel sebagai nabi terjadi pada masa sejarah PL yang paling gelap, 7 tahun sebelum kebinasaan itu pada tahun 586 SM, 593-586 SM, dan 15 tahun setelah kebinasaan itu, 586-571 SM. Kitab ini mungkin selesai sekitar tahun 570 SM. Yehezkiel, yang namanya berarti Allah menguatkan, berasal dari keluarga imam, Yeh 1 ayat 3, dan tinggal di Yerusalem sepanjang 25 tahun pertama hidupnya. Dia sedang dalam pendidikan untuk menjadi imam di Bait Suci ketika dibawa ke Babel pada tahun 597 SM. Sekitar 5 tahun kemudian, pada umur 30 tahun, Yeh 1 ayat 2-3, Yehezkiel menerima panggilan sebagai nabi dan penugasan ilahinya. Setelah itu ia melayani dengan setia selama sekurang-kurangnya 22 tahun, Yeh 29 ayat 17. Yehezkiel berusia sekitar 17 tahun ketika Daniel dibawa pergi, sehingga keduanya kurang lebih sama umurnya. Baik Yehezkiel maupun Daniel merupakan rekan sezaman yang lebih muda daripada Yeremia dan sangat mungkin banyak dipengaruhi oleh Nabi Yerusalem yang lebih tua ini, bandingkan dengan Daniel 9 ayat 2. Pada saat Yehezkiel tiba di Babel, Daniel sudah terkenal sebagai orang yang memiliki hikmat nubuat yang luar biasa. Yehezkiel menyebutnya 3 kali di dalam kitab ini, Yeh 14 ayat 14 dan 20, Yeh 28 ayat 3. Berbeda dengan Daniel, Yehezkiel berkeluarga, Yeh 24 ayat 15, 18, dan hidup sebagai warga biasa di antara para buangan Yahudi di tepi sungai Kebar. Yeh 1 ayat 1, Yeh 3 ayat 15 dan 24, serta bandingkan dengan Mazmur 137 ayat 1.
Kitab ini dengan jelas menyebutkan bahwa nubuat-nubuatnya adalah dari Yehezkiel, Yeh 1 ayat 3, Yeh 24 ayat 24. Pemakaian kata ganti, aku, dalam seluruh kitab, bersama dengan kesatuan kitab ini dalam gaya dan bahasa yang dipakai, menunjuk kepada Yehezkiel sebagai penulis tunggalnya. Nubuat-nubuatnya dapat diberi tanggal dengan tepat karena cara penanggalannya yang teratur. Pelayanannya dimulai bulan Juli tahun 593 SM dan berlangsung sampai sekurang-kurangnya nubuat terakhir yang dicatat pada bulan April, 571 SM. Kembali ke permasalahan, perikop ini adalah tentang kakak beradik Ohola dan Oholiba. Nama tertua adalah Ohola. Perikop ini terdiri dari 49 ayat yang mengisahkan tentang pelacuran diri kota Samaria dan Yerusalem, di mana Tuhan membuat perumpamaan dengan menyebut Samaria sebagai Ohola dan Yerusalem sebagai Oholiba. 12 ayat berikut ini sudah memberi gambaran tentang perumpamaan pelacuran diri ini. Dari ke-12 ayat pertama perikop ini, sangatlah jelas memberi gambaran bahwa jalinan antar nats adalah perumpamaan yang diberikan Tuhan terhadap pemberontakan yang dilakukan bangsa Samaria dan Yerusalem yang membelot memuja berhala bersama orang-orang Asyur. Pasal ini menggambarkan umat Israel sebagai dua perempuan bersaudara, di mana Ohola menggambarkan Samaria, yang mewakili kerajaan utara Israel dan Oholiba menggambarkan Yerusalem yang mewakili kerajaan selatan Yehuda. Yehezkiel melukiskan mereka sebagai orang yang tidak setia kepada Allah dan telah berzinah secara rohani karena bersundal dengan bangsa-bangsa lain yaitu Asyur. Persundalan di sini menunjuk kepada usaha Israel dan Yehuda untuk bersekutu dengan bangsa-bangsa fasik daripada mengandalkan Allah saja sebagai sumber kekuatan dan perlindungan. Nama, Ohola, dan Oholiba, berasal dari akar kata yang sama, yaitu, Ohel, Ibrani, Ohel, yang berarti, kemah, tenda, kediaman, tabernakel, dalam perjanjian lama. Ohola, Ibrani, Hogelha, bahasa Inggris, Aholah atau Oholah, artinya, tendanya, akhirannya, di sini dalam bentuk feminin, dalam makna, hidup menurut aturan mereka sendiri, bukan, menurut aturan Allah, ibadahnya dan tempat ibadahnya, semua atas keputusan mereka sendiri, yaitu pemujaan patung anak lembu di kota Dan Betel. Allah tidak tinggal di sana dan tidak campur tangan dalam ibadah itu, karena kemahnya tidak di sana, melainkan di Salem, yaitu Yerusalem, Mazmur 76 ayat 1. Ohola dikatakan sebagai yang tertua. Diterjemahkan dari kata HGLH dengan akar kata gadol, yang berarti besar, jadi dapat diartikan yang lebih besar. Di sini dapat merujuk kepada 10 suku yang bersatu dalam Kerajaan Israel Utara, dibandingkan 2 suku yang menjadi Kerajaan Yehuda. Samaria, Ohola, disebut yang tertua, karena mendahului Yehuda dalam hal meninggalkan Allah dan mendapatkan hukuman. Samaria, Israel Utara, mula-mula mengadakan persekutuan dengan Asyur, 2 Raja 15 ayat 19-29, dan kemudian dengan Mesir, 2 Raja 17 ayat 3-6. Akhirnya mereka mulai menyesuaikan diri dengan kebiasaan kafir dan penyembahan berhala bangsa itu. Adiknya, Yehuda kemudian membuat hal yang sama, bandingkan 2 Raja 24 ayat 1, Yesaya 7 ayat 1-25, Pasal 30 ayat 1 dan Pasal 31 ayat 9. Frasa-frasa penting dari perikop ini. Sedang ia aku punya. Frasa ini diterjemahkan dari satu kata Ibrani, tah-te, dari akar kata, tah-et, dan akhiran, i, atau juga dilafalkan, aye, yaitu kata ganti kepunyaan orang pertama tunggal, sama dengan akhiran, ku, dalam bahasa Indonesia. Kata, tahat, mengandung arti, di bawah, misalnya, pohon, di bawah kolong, misalnya, langit, menggantikan, misalnya, tahta kerajaan, atau juga, daripada, orang tertentu, atau, di samping, orang tertentu. Jadi frasa, tahtai, dapat diartikan secara harafiah, di bawahku, yaitu, tunduk kepadaku, Allah, sebagai suaminya yang sah, dan seharusnya melekat pada dia seorang, atau juga bermakna, di bawah tutupan, kekuasaan, dan perlindunganku, dan karenanya seharusnya beribadah dan melayani dia saja. Selain itu dapat pula diartikan, selain daripadaku.
Atau dalam versi bahasa Suryani, di samping aku, mereka menyembah ilah-ilah lain selagi menjalani kehidupan di dalam Allah sejati, atau menyembah berhala di samping Allah sejati. Targum memberi tafsiran, dan Aholah menyimpang dari ibadahku, yaitu 10 suku jatuh ke dalam penyembahan berhala, sementara mereka adalah orang-orang yang mengaku umat Allah. Sangat berahi kepada kekasih-kekasihnya. Mengartikan bahwa penduduk di kerajaan Israel Utara seperti mabuk kepayang terhadap agama orang kafir, kepada ilah-ilah, berhala, kuil, mesbah, altar, dan cara pemujaan berhala bangsa-bangsa lain, terutama kepada orang Asyur, pahlawan-pahlawan perang. Frasa ini diterjemahkan dari satu kata Ibrani, kirm, bentuk jamak dari kata karob, yang berarti dekat. Di sini dapat juga diartikan para tetangga atau sekutu dekat. Karena kekaguman mereka terhadap kekuatan perang Asyur, mereka menganggap Asyur sebagai sekutu dekat, dan memohon untuk menjadi bagian pasukan sekutu mereka, meminta bantuan perlindungan, dan turut menyembah dewa-dewa mereka, serta memberikan banyak uang harta untuk maksud tersebut. Dalam Alkitab maupun Tawarikh Asyur tercatat bahwa Raja Israel, Menahem, memberi Pul, Raja Asyur, 1000 talenta perak, untuk menjamin kelangsungan kerajaannya. Allah berfirman, oleh sebab itu, hai Oholiba, beginilah firman Tuhan Allah, memang engkau sudah menjauhkan dirimu dari kekasih-kekasihmu, tetapi sungguh, aku akan menyuruh mereka bergerak melawan engkau, aku akan membawa mereka melawan engkau dari sekitarmu yaitu orang Babel dan semua orang Kasdim, orang Pekod, orang Soa dan orang Koa. Dan semua orang Asyur bersama mereka, pemuda yang ganteng, bupati-bupati dan para penguasa semuanya, perwira-perwira dan pahlawan-pahlawan perang. Pasukan kuda semuanya, mereka datang melawan engkau dengan banyak kereta dan roda-roda dan dengan sekumpulan bangsa-bangsa, mereka akan menyusun perisai besar dan kecil dan ketopong di sekitarmu melawan engkau, dan aku akan menyerahkan perkara ini di hadapannya dan mereka akan menghakimi engkau menurut hukum mereka. Ayat 35. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena engkau melupakan aku dan membelakangi aku, sekarang tanggung sendirilah kemesumanmu dan persundalanmu. Kembali pada jalan-jalan dan nilai-nilai fasik dari dunia ini setelah mengalami keselamatan dan pembebasan dari Allah adalah sama dengan memandang rendah Tuhan lalu mencampaknya seolah-olah tidak berguna, bandingkan Ibrani 6 ayat 1-8. Orang percaya tidak boleh sekali-kali meninggalkan Tuhan, ia malah harus menunjukkan kasih dan syukur kepada Dia yang telah menebusnya oleh kematian anaknya, Yesus Kristus. Kecaman Allah pun disampaikan dalam 3 gelombang. Mereka yang disampaikan dalam 3 gelombang, yakni kepada Ohola yang berzina dengan bangsa Asyur, Yeh 23 ayat Januari 10. Kepada Oholiba yang berzina dengan bangsa Asyur dan Kasdim, Yeh 23 ayat November 35, dan kepada keduanya bersama-sama, Yeh 23 ayat 36-49. Jadi jelaslah bahwa jalinan dari setiap nats dalam perikop ini, bukanlah dimaksudkan sebagai ungkapan porno dalam arti hubungan sebadan dari sepasang suami istri. Kedua belas pertama dari 49 ayat dalam perikop ini telah membuktikan perumpamaan Tuhan atas ketidaksetiaan Israel dalam peribadahannya, hingga mereka menduakan Tuhan dengan melacurkan dirinya kepada pemujaan dewa-dewa bersama orang-orang asing lainnya.